Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Ya, kelihatan seger sekali ini, sehat ya, Insya Allah. Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ini sehat terus. Iya, iya, masih fase-fase pembelajaran di sekolahnya ini. Masih. Nah, ini tadi proses pembagian rapot ke anak-anak, Pak, habis PTS kalau di sekolah. Okay. Kalau tempat saya mungkin tanggal 24 baru pembagian rapot ya. 24 Maret ini ya, Pak ya. Iya, 24 Maret. Oh, pas awal puasa berarti. Iya, betul. Iya, di Kamis ya. Iya, iya. Ya. Baik Pak Hasan Effendi, kira-kira tujuan pertemuan kita pada kali hari ini apa nggih? Oh, gini Pak Imam. Saya itu merasa ada masalah di sekolah saya, Pak. Terkait dengan pelatihan PMM itu loh, Pak, yang dilaksanakan oleh Kemendikbud secara daring. Itu banyak teman yang belum bisa menyelesaikan pelatihan itu, Pak. Jadi itu kok bagi saya menjadi masalah bagi Iya, iya. ini di sekolah saya gitu, Pak Imam. Gitu. Jadi ada permasalahan di sekolah Pak Hasan Effendi berkaitan dengan pengerjaan tugas PMM kayak gitu, nggih? Iya Pak Imam, betul sekali. Jadi mengenai tugas-tugasnya itu belum semuanya bisa menyelesaikan Pak Imam. Belum bisa mengerjakan, nggih? Iya Pak. Nah, terus untuk yang ingin disampaikan ataupun yang ingin dituju dari pembicaraan kali ini apa? Berkaitan dengan masalah yang ada di SMP Bapak. Ya ini Pak Imam, saya ingin permasalahan teman-teman guru terkait dengan pelatihan itu ya bisa teratasi Pak Imam. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan itu Pak Imam untuk pelatihan PMM itu. Jadi pengennya Pak Effendi bahwa permasalahan berkaitan dengan PMM, pengerjaannya, dan mungkin ada hal-hal yang lain itu bisa terselesaikan seperti itu, ya? Iya Pak Imam. Jadi seperti itu yang ingin saya bicarakan dengan Pak Imam. Okay. Kemudian kalau boleh tahu persoalan PMM itu dalam hal apanya, Pak? Nah, gitu. Gini Pak Imam, untuk permasalahan yang dihadapi teman-teman saya di sekolah, jadi teman-teman guru itu di aksi nyata itu loh Pak Imam. Jadi kan ketika mengikuti pelatihan, selain belajar materi, menyimak video, itu kan juga harus melakukan aksi nyata Pak Imam. Jadi teman-teman saya, teman-teman di sekolah itu belum banyak yang mengerjakan. Mungkin masih merasa bingung atau belum tahu apa yang harus dikerjakan. Dan ada juga yang ini sudah mengerjakan tetapi kok masih belum benar. Jadi berdasarkan hasil validasi itu disuruh melakukan revisi Pak Imam. Jadi banyak yang belum bisa menyelesaikan karena terkendala itu. Iya, jadi permasalahan berkaitan dengan PMM di sekolah Bapak sudah ada yang mengerjakan tugas-tugas PMN termasuk mungkin juga aksi nyatanya, cuma ada ya mungkin kurang memenuhi standar yang dari dinas atau Diknas seperti itu, sehingga perlu harus diulangi seperti itu ya Pak. Iya, betul sekali Pak Imam. Jadi ada yang sudah mengerjakan tetapi belum memenuhi kriteria sehingga masih harus revisi dan ada juga yang memang belum mengerjakan karena saya pikir tidak tahu apa yang harus dikerjakan untuk ini mengumpulkan tugas di aksi nyata itu di apa pelatihan PMM itu, Pak. Iya, jadi tidak tahu dan bingung gitu, Iya, bagaimana mengisinya gitu, bagaimana betul membuat sekali. aksi nyatanya gitu ya. Iya, Pak. Jadi mungkin masih bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan itu teman-teman itu. Gitu. Oke. Baik. Uh, Kemudian kira-kira rencana ke depan panjenengan
sebagai teman-teman yang ada di SMP Panjenengan, rencananya bagaimana ini? Kalau saya itu kepikiran ini Pak, jadi secara bersama-sama seluruh guru itu mengadakan refleksi Pak. Jadi kemudian juga menggali potensi dari teman-teman. Nah, dari situ nanti kan kita tahu potensi teman-teman. Jadi tahu kemampuan teman-teman. Jadi ada yang sudah berhasil, nanti mungkin bisa berbagi Pak. Berbagi pengalaman. Mungkin kok yang ada di benak saya seperti itu ya Pak ya. Oh gitu ya, jadi rencana Panjenengan adalah untuk membuat refleksi, mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman di SMP Panjenengan, kemudian yang mungkin sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas, tema-temanya, dan juga mungkin juga sudah melaksanakan karya nyatanya, itu nanti bisa berbagi seperti itu, nggih? Itu yang di benak saya kok seperti itu ya Pak ya. Jadi diadakan refleksi, kemudian dari situ mungkin bisa berbagi, mungkin teman yang sudah berhasil, nah nanti berbagi pengalaman kepada teman-teman yang belum berhasil atau belum melakukannya gitu, sehingga tahu apa yang harus dikerjakan oleh teman-teman yang belum itu Pak. Yang ada di pikiran saya seperti itu. Bentuk berbagi pengalamannya kira-kira apa Pak? Apakah bentuk workshop atau yang lain gitu? Kalau menurut saya kok diadakan pertemuan oleh semua guru, ya semacam workshop itu Pak. Jadi semacam workshop nanti secara bersama-sama berkolaborasi untuk mengerjakan itu Pak. Jadi mungkin bisa dilaksanakan dengan workshop Pak. Bagus. Ya, menurut kami rencana dari Pak Hasan Effendi sangat bagus. Jadi kalau saya perhatikan ada dua rencana, yaitu dengan refleksi, kemudian dengan mengadakan rencana berupa workshop, sehingga nanti teman-teman dari Pak Hasan Effendi di SMP-nya selain tahu teorinya juga bisa mempraktekkan gitu ya, dalam bentuk membuat karya ataupun aksi nyata, dan bagaimana bisa menyelesaikan seluruh tugas-tugas di PMM di platformnya itu, seperti itu gitu ya. Iya Pak, rencana saya kok seperti itu ya Pak ya. Bagus sekali Pak itu menurut kami. Nah kemudian rencana yang sangat bagus ini kira-kira dilaksanakan kapan Pak Effendi? Mungkin minggu depan Pak. Jadi kalau kemarin itu kan di sekolah masih banyak kegiatan. Mungkin kalau minggu depan itu kok sudah mulai longgarnya pembelajaran seperti biasa, nggak banyak kegiatan. Mungkin kok saya kepikiran minggu depan saja Pak gitu. Jadi supaya cepat selesai gitu. Betul. Jadi pengen kita ada masalah segera terselesaikan seperti itu ya. Iya betul Pak. Jadi ya kalau semakin cepat kok semakin baik gitu. Menurut saya kok gitu. Iya betul sekali. Oke, Pak Hasan, nanti saya tunggu aksi nyatanya berupa refleksi dan juga IHT-nya. Semoga permasalahan di sekolah Pak Hasan, terutama kaitannya dengan penyelesaian tugas-tugas PMM, bisa segera teratasi seperti itu Pak Hasan. Ya, mudah-mudahan segera bisa dilakukan ya Pak Imam dengan apa? Dengan refleksi, kemudian dengan workshop. Mudah-mudahan ya permasalahan yang dihadapi saat ini terkait dengan pelatihan PMM ya segera bisa teratasi. Teman-teman bisa segera melakukan aksi nyata hingga segera selesai Pak gitu. Iya, betul sekali. Baik Pak Hasan Effendi, setelah kita ngobrol, bincang-bincang sedikit banyak tadi, mungkin sudah ada pencerahan seperti itu ya Pak Hasan. Terus perasaan Pak Hasan Effendi sendiri bagaimana setelah kita ngobrol sejauh ini? Ya, bagi saya alhamdulillah Pak, setelah ngobrol dengan Pak Imam, bercakap-cakap, alhamdulillah saya setidaknya beban saya berkurang Pak. Jadi
tahu apa yang harus saya kerjakan untuk membantu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan kegiatan PMM ini, Pak. Jadi mudah-mudahan ya segera bisa dilaksanakan gitu, Pak. Iya, ya saya juga hanya bisa mensupport sekaligus juga berdoa agar permasalahan di tempat Pak Hasan Effendi bisa segera terselesaikan. Baik Pak Hasan Effendi, Ya. untuk pertemuan kita sepertinya sudah sampai di sini karena mungkin ada tugas-tugas yang lain karena kita tahu soal kita seorang pendidik tugas-tugasnya juga sangat banyak. Saya kira sampai di sini. Semoga sukses selalu Pak Hasan Effendi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Nah, kemudian ini Pak untuk umpan baliknya, umpan balik dari Koji, ya, bertanya untuk Koji, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pripun Pak Hasan? Baik Pak Imam, setelah proses coaching ini, saya sebagai coach merasa nyaman Pak. Jadi merasa nyaman, mungkin menyampaikan permasalahan karena ada kedekatan dengan coach ya. Jadi kedekatan dengan coach mungkin bisa menyampaikan yang menjadi permasalahan itu dari hati ke hati, Pak. Sehingga tidak ada rasa apa ya mungkin sok malu seperti itu. Jadi benar-benar apa yang menjadi permasalahan diutarakan supaya mendapatkan solusi dari permasalahan. Jadi intinya dengan coaching seperti ini, suasana seperti ini yang saya rasakan adalah nyaman, Pak. Jadi nyaman karena merasa dekat. Jadi bisa berbicara dari hati ke hati. Gitu. Merasa nyaman karena dekat, ya. Kemudian Ya. tidak ada rasa malu sehingga masalah dapat dikemukakan. Ya ini jadi apa yang menjadi permasalahan yang ada dalam hati bisa tersampaikan gitu. Intinya itu, ya. Intinya itu. Jadi kadang kalau ini yang sesungguhnya mungkin dengan apa ya, tidak ada kedekatan emosional kan mungkin tidak punya perasaan sungkan atau malu dalam mengutarakan permasalahan. Saya pikir dengan coaching ini tadi ya merasa terbuka Pak. Jadi perasaannya nyaman ketika menyampaikan permasalahannya gitu. Tidak ada beban gitu ya. Tidak ada beban ya. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Pak Hasan Effendi. Ya, silahkan duduk dulu Pak Imam. Ya, silahkan duduk. Nah, gimana kabarnya Pak Imam hari ini? Alhamdulillah sehat, segar, bugar gitu. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak Imam ya. Semangat. Tetap semangat. Kabarnya keluarga gimana Pak Imam? Ya, alhamdulillah sehat? Sehat-sehat semua, okay. Ya, alhamdulillah semuanya diberi kesehatan ya Pak Imam ya. Alhamdulillah itu nikmat yang luar biasa untuk kita dengan adanya kesehatan itu. Baik Pak Imam, kita ketemu hari ini ngomong-ngomong apa tujuan yang ingin dibicarakan Pak Imam? Ini Pak Hasan, di sekolah saya ada ya sedikit permasalahan. Ini berkaitan dengan terutama teman-teman yang DPK, jadi PNS yang diperbantukan di sekolah swasta, itu kok terkendala tidak bisa naik pangkat, itu sudah bertahun-tahun, itu kok belum bisa naik pangkat. Jadi saya sendiri sedih Pak gitu. Oh gitu. Jadi ini Pak Imam itu ceritanya sedih karena ada masalah di sekolahnya ini tentang teman-teman Pak Imam yang DPK ya Pak Imam ya, yang sudah bertahun-tahun belum bisa naik pangkat ya Pak Imam ya. Betul sekali Pak. Jadi terus ini bagi Pak Imam menjadi permasalahan dan membuat Pak Imam jadi sedih ya Pak Imam ya. Betul. Terus mohon maaf Pak Imam, kalau saya boleh tahu,
sebenarnya yang menjadi kendala itu apa Pak Imam? Kok teman-teman di PK di sekolah Pak Imam itu kok belum bisa naik pangkat padahal sudah bertahun-tahun. Kira-kira kalau saya boleh tahu kendalanya apa Pak? Ini Pak, setelah sekitar tahun 2014 itu ada peraturan bahwa kenaikan pangkat PNS itu harus ada komponen pengembangan diri yang terdiri dari publikasi ilmiah dan juga karya inovatif. Nah itu harus ada nilainya juga gitu. Nah ini setelah sekian tahun ternyata teman-teman itu belum bisa atau bahkan bingung bagaimana cara membuat karya ilmiah dan juga karya inovatif gitu. Nah, ini kan sehingga itu terkendala pada saat mestinya sudah waktunya naik pangkat karena nilai di bidang ini enggak ada, akhirnya ya tidak bisa naik seperti itu. Nah, itu jadi problematika tersendiri bagi teman-teman DPK di sekolah kami Pak Hasan. Oh gitu. Jadi permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh teman-teman Pak Imam yang belum bisa naik pangkat itu karena tadi disampaikan Pak Imam. Jadi syarat untuk naik pangkat itu salah satunya yang belum terpenuhi adalah harus apa tadi? Harus membuat publikasi ilmiah sama karya inovatif. Nah, Iya, jadi betul Pak. seperti itu ya Pak Imam ya. Iya, Oke. betul sekali. Keinginannya Pak Imam apa itu keinginannya? Keinginan saya ya permasalahan tersebut bisa teratasi. Jadi teman-teman bisa membuat publikasi ilmiah entah itu berupa PTK ataupun membuat artikel ataupun membuat modul. Nah, mereka bisa membuat itu. Demikian pula untuk karya ilmiah, harapan saya mereka juga bisa membuat karya inovatif misalnya berupa media pembelajaran secara sederhana ataupun berbasis IT. Ingin saya seperti itu Pak Hasan. Oh gitu. Jadi yang diinginkan Pak Imam itu teman-teman Pak Imam, jadi DPK itu yang terkendala masalah membuat apa namanya publikasi ilmiah seperti yang tadi disampaikan Pak Imam, seperti membuat artikel atau apa namanya membuat karya inovatif seperti media pembelajaran yang inovatif. Itu teman-teman yang semula bingung, belum tahu caranya menjadi tahu seperti itu ya Pak Imam ya. Betul sekali. Oke. Keinginan Pak Imam seperti itu. Terus gini Pak Imam, menurut Pak Imam untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu apa yang jadi rencana Pak Imam? Apa yang bisa dilakukan Pak untuk membantu teman-teman yang belum bisa membuat karya inovatif atau publikasi ilmiah supaya bisa membuat itu Pak, tidak bingung lagi. Iya, terima kasih Pak Hasan. Ya, rencana saya ya sebagai awalan mungkin ini saya mengumpulkan teman-teman DPK, kemudian bersama-sama kita merefleksikan diri gitu. Selama ini apa sih kendala-kendala yang kita hadapi, kemudian setelah tahu kendala-kendalanya apa sih potensi-potensi yang kita miliki bersama-sama. Mungkin sudah ada yang pernah bikin artikel atau pernah bikin buku pedoman guru atau yang lain, atau termasuk tadi media pembelajaran. Nah itu kita bisa saling mengetahui kalau kita saling merefleksi diri gitu. Itu tahapan awalnya seperti itu Pak Hasan. Oh gitu. Jadi rencana Pak Imam untuk membantu teman-teman yang terkendala masalah publikasi ilmiah dan karya inovatif yang bisa dilakukan itu adalah melakukan refleksi, kemudian juga menggali potensi dari teman-teman, mungkin ada yang bisa, yang sudah tadi ya, membuat karya ilmiah untuk saling berbagi gitu ya Pak Imam ya. Terus Betul. mungkin selain itu apa yang bisa dilakukan Pak?
selain itu tadi, selain refleksi dan juga menggali potensi dari teman-teman itu, apa yang bisa dilakukan Pak selain itu? Iya, setelah kita tahu kekuatan kita masing-masing, kemudian mungkin juga ada link-link ataupun jejaring yang bisa kita manfaatkan untuk misalnya narasumber dalam hal penulisan karya ilmiah ataupun pembuatan karya inovatif. Ya, langkah selanjutnya yang akan saya rencanakan ya mengadakan semacam workshop ataupun IHT jadi di internal sekolah berkaitan dengan cara membuat karya inovatif dari berbagai macam jenisnya tadi ya, termasuk misalnya modul ajar, termasuk mungkin juga artikel, PTK, ataupun juga misalnya membuat karya inovatif berupa media pembelajaran berbasis IT, misalnya menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint yang interaktif atau yang lainnya. Nah, harapannya nanti dengan seperti itu guru-guru dapat membuat karya inovatif dan juga publikasi ilmiah bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Selain itu juga anak-anak nanti menjadi lebih tertarik karena pembelajarannya bisa menggunakan inovasi-inovasi terutama kaitannya dengan media mengajar. Sebagai itu Pak Azan Effendi. Lah, itu menurut saya bagus sekali, Pak. Jadi untuk mengatasi itu tadi yang pertama, bisa refleksi, kemudian menggali potensi teman-teman. Tadi yang kedua juga bagus loh, Pak. Saya malah mendukung sekali rencana Pak Imam itu. Jadi bisa mengundang narasumber untuk diadakan workshop atau IHT berkaitan dengan misalkan membuat modul ajar, membuat artikel, membuat media pembelajaran, dan yang penting tadi kan itu kan nanti kan berdampak pada hasil belajar anak, bisa melakukan Iya. pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak. Itu bagus sekali Pak Imam. Terus gini Pak Imam, itu kan rencananya seperti itu. Kira-kira bisa dilakukan kapan ini Pak Imam? Rencana yang bagus seperti itu. Ya, ini kan butuh persiapan juga ya Pak. Jadi Ya, mungkin akhir bulan ini baru bisa kita laksanakan dan kebetulan waktunya memang yang agak longgar di akhir bulan ini Pak Hasan, seperti itu. gitu ya. Jadi ya memang itu butuh persiapan juga dan mestinya kan dicarikan waktu yang longgar seperti itu ya Pak Imam. Terus Iya. uh, untuk melaksanakan itu kira-kira bisa dilakukan sendiri atau ada yang bisa membantu Pak Imam? Kalau misalkan butuh bantuan, siapa yang harus dimintai bantuan Pak Imam untuk melakukan rencana yang bagus itu? Iya, yang pertama tentu saja kita berkoordinasi dengan kepala sekolah berkaitan dengan izin acara gitu ya. Diperbolehkan atau tidak kita laksanakan Oh di gitu. sekolah. Kemudian juga seluruh rekan-rekan DPK di sekolah kami juga akan kita libatkan mungkin sebagai panitia sekaligus juga peserta ya nanti yang mencari sarana prasarananya ataupun juga narasumbernya atau bahkan mungkin juga Ya. ada yang kita jadikan narasumber seperti itu. Gitu. Rencananya seperti itu, Pak. Oh iya, jadi memang itu melibatkan ya kepala sekolah, rekan BPK, dan narasumber juga. Jadi juga butuh persiapan ya Pak Imam ya. Iya Baik betul. Pak Imam, jadi terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Imam di sekolahnya untuk teman-teman yang belum bisa naik pangkat berdasarkan pembicaraan ini tadi kan sedikit banyak sudah ada gambaran ya Pak Imam ya. Ada Betul. gambaran bagaimana langkah yang harus dilakukan agar permasalahan ini bisa segera diatasi. Dan saya tunggu kabar baiknya Pak Imam. Jadi pertemuan berikutnya saya ketemu Pak Imam sudah mendengar kabar baik dari Pak Imam. Jadi teman-temannya sudah bisa melakukan itu, jadi membuat karya ilmiah atau karya inovatif, membuat publikasi ilmiah seperti itu Pak Imam. Mudah-mudahan bisa segera terwujud.
Terus Pak Imam, kira-kira setelah kita bertemu pada sore hari ini, apa yang dirasakan Pak Imam? Ya, ini Pak, jadi saya menjadi lega, jadi Pak bisa istilahnya anak sekarang curhat dengan Pak Hasan, sehingga beban yang ada pada pikiran saya minimal sudah berkurang, dan saya juga bisa merencanakan gitu tadi apa yang harus saya lakukan berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekolah kami, terutama dari teman-teman guru DPK. Seperti itu Pak Hasan. Ya, baik Pak Imam. Jadi mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Imam segera bisa terwujud ya Pak Imam ya. Jadi teman-temannya bisa segera naik pangkat dengan Amin. membuat publikasi ilmiah dan karya inovatif. Mungkin kiranya cukup Pak Imam. Mungkin Pak Imam juga ada kegiatan yang lain. Terima kasih atas kesempatannya Pak Imam. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Pak Imam segera terwujud. Sama-sama Pak Imam, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus refleksi ya Pak Imam, setelah menjalani coaching panjenengan selaku coach, apa yang dirasakan Pak Imam ini tadi setelah proses coaching ini tadi? Iya, alhamdulillah setelah kemarin juga latihan, sedangkan sekarang prakteknya ya ada beberapa kemajuan lah seperti itu. Jadi rasanya sudah mulai betul-betul loss itu. Artinya tidak ada tekanan, sehingga suasananya juga gembira gitu. Sehingga pembicaranya bisa mengalir dengan bagus kayak gitu. Sehingga jadi ya ada semacam ide-ide yang bisa keluar kayak gitu dari pikiran saya seperti itu. Jadi suasananya lebih menyenangkan, lebih mengalir daripada pada saat pelatihan kemarin. Seperti itu. Ya. Ya, mungkin segala sesuatu butuh latihan ya Pak ya. Jadi sudah kita skenariokan, kadang kalau baru pertama kali mungkin masih ada kekurangan sana sini, tapi ketika kita sudah latihan, kemudian di berikutnya masih materinya sama, kita bisa lebih nyaman gitu ya Pak Imam. Jadi memang ya perlu latihan juga ini ya. Jadi untuk praktek ini tadi Pak Imam tadi lebih nyaman, kemudian pembicaraannya mengalir, ide-idenya bisa muncul seperti itu ya Pak Imam ya.